Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para sederek sedherek mawon yang saya muliakan, Imam An-Naisaburi niki itu menceritakan tentang ayat Al-Qur'an ingkang munine yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim. Dengan cerita tersebut, dengan ayat tersebut menceritakan Imam An-Naisaburi. Perlu saya jelaskan siapa sebenarnya Imam An-Naisaburi. Beliau adalah bernama Abu Abdillah bin Abdullah Al-Hakim. An-Naisaburi itu termasuk min kibaril muhadditsin, adalah termasuk pembesar-pembesarnya ahli hadis yang sudah diakui bahwa beliau ini adalah seorang yang ahli hadis di zamannya. Beliau ini lahir pada tahun 321 Hijriah di suatu qaryah atau desa yang bernama An-Nisabur. Makanya dikatakan Abu Abdillah bin Abdullah Al-Naisaburi yang Al-Hakim, yang sebenarnya namanya adalah Abu Abdillah. Naisaburi adalah nama tempat kelahirannya. Ketika lahir tahun 321 Hijriah, kalau dihitung sampai sekarang ini mungkin sudah ada 1100 tahun yang lalu cerita ini. Beliau ini seorang pemuda yang cerdas, pandai, dan mengembara mencari ilmu. Karena beliau ini selalu memuliakan ilmu, ta'zimul ilmi wa ta'zimul ustad, memuliakan ilmu dan mengangkat tinggi derajatnya guru-guru beliau. Ini bisa dibuat pelajaran kepada kita semua, khususnya pada adik-adik remaja yang masih ada di bangku sekolah, di pondok pesantren. Hormatilah ilmu, agungkan guru-gurumu, agungkan asatidmu kalau ingin menjadi orang yang agung. Beliau ini mengembara di sebuah negara yang namanya adalah Irak, di mana Irak pernah di sana terjadi guncangan-guncangan hebat, dan ketika itu ditanggulangi oleh Raja Harun Ar-Rasyid sehingga pulih kembali. Ini tahun 341 ketika umur 20 mengembara di Irak. Kemudian di Irak karena dia cerdas, pintar, dan hebat, orang ini diangkat menjadi qadhi.
menjelaskan tentang ayat aqimis sholah inna sholata tanha anil faksa. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Anil faksa iwal mungkar. Di suatu desa ada seorang kiai, ada seorang ustadz yang memiliki istri yang sangat cantik. Kemudian istri itu belanja di sebuah toko. Kemudian di tengah jalan ada pemuda yang tidak baik ingin menggodanya. Sampai-sampai tidak peduli kalau ini adalah istrinya tokoh, istrinya, suaminya menjadi seorang kiai. Maka jangan diteruskan, aku sudah bersuami. Tidak, apapun yang terjadi, aku ingin menikahimu. Akhirnya si perempuan itu melapor kepada suaminya, Mas, saya digoda orang pemuda yang ingin betul-betul jatuh cinta kepadaku. Suaminya tidak marah. Seorang kiai kampung, ustadz itu tidak marah. Bahkan panggillah pemuda itu. Akhirnya pemuda itu datang ke rumahnya. Kalau kamu ingin menikahi istriku, nikahi. Tapi kamu harus ikut aku. Ikut di dalam rumah ini. Sholat bersamaku. 40 subuh harus jamaah denganku. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Pemuda itu ikut. Kalau memang itu permintaan kiai, permintaan syekh, permintaan ustadz, aku turuti karena aku sudah jatuh cinta kepada istrimu. Begitu 1 minggu, begitu 2 minggu, 3 minggu berikutnya sampai 30 hari. Berubah pikiran pemuda yang ingin betul-betul menikahinya. Istrinya seorang kiai berubah betul. Akhirnya seorang pemuda itu ditanya oleh kiai, bagaimana pemuda? Apakah kamu kapan menikah istriku? Saya minta ampun Pak Yai, bahwa benar-benar aku melakukan sholat jamaah selama sudah 36 subuh ini. Aku sudah berubah, hatiku sudah menjadi lembut. Dan aku mengetahui bahwa ini haram, ini dosa, ini tidak boleh. Sehingga sampai 40 hari pemuda itu sudah tidak berdaya lagi dan siap untuk menjadi muridnya kiai untuk menambah ilmu pengetahuan. Inilah yang terkandung dalam sholat inna sholata tanha anil faksai wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu adalah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maha benar Allah, shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Inilah benar-benar sholatnya dengan sholat jamaah dan khusyuk. Ketika takbir sudah hanya Allah, Allah, Allah. Sampai salam pun hanya yang diingat adalah Allah, Allah, Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.